Raka berlari keluar dengan jantung berdebar. Dia yakin Pak Surya memiliki hubungan dengan Banaspati. Tapi apa yang harus dia lakukan? Jika benar Pak Surya yang memanggil Banaspati, maka seluruh desa mungkin dalam bahaya. Malam itu, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di tengah hutan yang gelap. Suara desisan api terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba, muncul sosok Banaspati, menyeringai dengan api yang membara. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Banaspati berbisik dengan suara berat, "Kau akan menjadi yang berikutnya." Raka terbangun dengan keringat dingin. Dia tahu waktunya hampir habis. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikan Banaspati, maka nyawanya, bahkan nyawa seluruh desa, akan menjadi taruhannya. Raka merasa mimpi buruk itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan Banaspati, sesuatu yang ia belum pahami. Setelah pagi menjelang, dia kembali menemui Pak Darsa untuk meminta petunjuk. "Pak, aku harus menghentikan ini. Aku yakin Pak Surya terlibat, dan aku melihat lingkaran ritual di rumahnya. Apa yang harus aku lakukan?" Tanya Raka dengan nada putus asa. Pak Darsa terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Jika benar ada lingkaran itu, maka kemungkinan besar dia telah memanggil Banaspati untuk suatu tujuan. Tapi Banaspati bukan makhluk biasa. Ia adalah penjaga roh-roh tersesat yang diberi kekuatan untuk menghukum. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus menutup gerbang yang menghubungkannya dengan dunia kita. Bagaimana caranya? Desak Raka. Pak Darsa mengambil sebuah buku tua dari raknya. Halaman-halamannya penuh dengan simbol dan teks kuno. Ada sebuah ritual pemurnian, tapi ritual ini berbahaya. Kau harus melakukannya di tempat lingkaran ritual pertama kali digambar, yaitu di rumah Pak Surya, atau di hutan tempat Banaspati dipanggil. Tapi ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Malamnya, Raka kembali ke rumah Pak Surya, kali ini dengan keberanian yang ia paksakan. Dia membawa buku ritual dan beberapa benda yang diminta Pak Darsa, seperti garam, dupa, dan segenggam daun sirih. Ketika Raka sampai di rumah itu, suasana lebih mencekam daripada sebelumnya. Rumah itu gelap, hanya diterangi bulan yang redup. Namun, pintu rumah itu tidak terkunci. Raka mendorong pintu pelan-pelan, dan di dalam, dia melihat Pak Surya duduk di tengah lingkaran ritual, dengan mata tertutup. Wajahnya pucat, seolah-olah tidak lagi memiliki kehidupan. Di sekeliling lingkaran, api kecil menyala-nyala, dan hawa panas menyengat memenuhi ruangan. "Pak Surya," seru Raka, mencoba menyadarkan pria tua itu. Namun, tak ada respons. Saat Raka mendekat, tiba-tiba lingkaran itu menyala terang, dan sosok Banaspati muncul di tengah api. Kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang pernah Raka lihat di video Arga. Mata Banaspati menyala merah darah, menatap langsung ke arah Raka. "Kau datang untuk menghentikanku," suara berat itu menggema di ruangan. Raka menggigil, tapi dia tahu ini saatnya bertindak. Dengan gemetar, dia membuka buku ritual dan mulai melafalkan doa pemurnian seperti yang diajarkan Pak Darsa. Banaspati mengaum, tubuhnya bergerak liar seperti berusaha melawan kekuatan ritual. Saat Raka terus membaca, lingkaran di lantai mulai bergetar, dan api di sekelilingnya meredup. Tapi tiba-tiba, Pak Surya membuka matanya dan berteriak, "Berhenti! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Pak Surya mencoba meraih Raka, tapi Raka mundur dan melanjutkan bacaan dengan suara lebih lantang. Pak Surya terjatuh di luar lingkaran, menangis histeris. "Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya ingin membalas dendam pada mereka yang menghina keluargaku." Saat itu, Banaspati memekik dengan suara tinggi, tubuhnya mulai memudar. Tapi sebelum lenyap, ia menoleh ke arah Raka dan berkata, "Kau telah membebaskan desa ini, tapi kutukan ini belum selesai." Setelah itu, api padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Pak Surya terdiam, napasnya berat. Aku tidak tahu semua ini akan sejauh ini," bisiknya sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Pagi harinya, desa Sukamerta kembali tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, Raka tahu ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Kutukan Banaspati mungkin saja berakhir untuk saat ini, tapi ia juga tahu, selama ada orang yang bermain dengan kegelapan, Banaspati akan selalu memiliki jalan untuk kembali. Setelah kejadian malam itu, Raka merasa lega. Desa kembali tenang, dan Pak Surya dirawat oleh penduduk desa. Namun, di dalam hati Raka, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang.
Banaspati mungkin telah menghilang, tetapi kata-kata terakhir makhluk itu terus menghantui pikirannya. Kutukan ini belum selesai. Hari demi hari berlalu, tetapi Raka merasa ada sesuatu yang salah. Desa Sukamerta yang biasanya damai kini terasa semakin sunyi. Orang-orang mulai melaporkan kejadian aneh. Suara langkah kaki di tengah malam, cahaya misterius yang muncul di hutan, dan binatang-binatang yang tiba-tiba menghilang. Beberapa orang juga mulai merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah mereka dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka kembali menemui Pak Darsa, yang sudah lama menunggu kedatangannya. "Pak, ada yang salah dengan desa ini. Sepertinya kutukan Banaspati belum berakhir," kata Raka dengan cemas. Pak Darsa mengangguk perlahan. Banaspati bukan makhluk yang bisa begitu saja dihapus. Dia adalah penjaga dunia gelap yang terikat pada kutukan turun-temurun. Meskipun ritual yang kamu lakukan semalam telah menutup gerbang, Banaspati bisa kembali jika ada yang membangkitkannya lagi. Raka tercengang. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan dia tidak kembali? Pak Darsa membuka sebuah buku kuno yang lebih tebal dari yang sebelumnya. Untuk menghentikan Banaspati selamanya, kita harus mencari sumber asli dari kutukan ini. Ada sebuah tempat yang sangat terlarang di dalam hutan Sukamerta. Di sana, terdapat batu besar yang menjadi pusat dari kekuatan gelap yang mengikat Banaspati pada dunia ini. "Apakah kita bisa pergi ke sana?" tanya Raka dengan suara serak. Pak Darsa menatapnya serius. "Hati-hati, Raka. Tempat itu dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari Banaspati. Jika kita tidak berhati-hati, bukan hanya Banaspati yang akan kembali, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang terperangkap dalam kegelapan itu." Dengan tekad yang semakin bulat, Raka memutuskan untuk pergi ke hutan Sukamerta sekali lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Pak Darsa ikut bersamanya untuk memberikan petunjuk dan perlindungan. Malam itu, mereka berdua memasuki hutan yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Hutan Sukamerta kini terasa lebih gelap. Angin berhembus kencang, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan, dan sesekali, Raka merasa ada mata yang mengintai dari kegelapan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang terdalam di hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah batu besar yang terbungkus oleh semak belukar. Batu itu tampak sangat tua, ditutupi lumut dan akar pohon yang tumbuh menutupi permukaannya. Namun, ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang batu itu. Dari celah-celahnya keluar asap hitam yang berputar-putar, seakan-akan batu itu hidup. Pak Darsa melangkah maju, matanya terfokus pada batu itu. Inilah pusat kekuatan Banaspati. Jika kita ingin menghentikan kutukan ini, kita harus menghancurkannya. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi bagaimana kita menghancurkannya? Pak Darsa mengeluarkan sebuah pisau kecil yang terbuat dari batu hitam. Pisau ini, yang diwariskan turun-temurun, bisa merobek dimensi kegelapan. Tapi hati-hati, setiap gerakan kita akan memanggil perhatian kekuatan yang mengawasi batu ini. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil pisau tersebut, dan dengan hati-hati mulai menggores batu itu. Begitu pisau menyentuh batu, sebuah suara menggema, seperti jeritan dari dalam bumi. Tiba-tiba, batu itu bergetar hebat, dan sekelebat bayangan gelap muncul dari dalamnya. Sosok Banaspati muncul sekali lagi, lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suara itu terdengar seperti teriakan api yang berkobar. Pak Darsa melangkah maju dan mengangkat tangannya. "Ini adalah akhir dari kutukan ini, Banaspati. Kami tidak takut padamu." Banaspati mengeluarkan api yang membakar segala yang ada di sekitarnya, dan suasana hutan berubah menjadi sangat panas. Raka merasa tubuhnya terbakar oleh panas yang luar biasa, tapi dia tetap menggenggam pisau dengan kuat. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya. Dengan satu tebasan kuat, Raka menusukkan pisau ke tengah batu besar itu. Batu itu pecah berkeping-keping, dan Banaspati berteriak dengan suara yang mengguncang tanah. Api yang menyala di sekelilingnya meledak, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Banaspati berputar-putar, seperti berusaha melarikan diri dari kutukan yang telah lama mengikatnya. Akhirnya, dengan ledakan dahsyat, Banaspati lenyap dalam sekejap, dan hutan kembali menjadi sunyi. Raka dan Pak Darsa terjatuh ke tanah, terengah-engah, tetapi mereka tahu mereka telah berhasil. Hutan Sukamerta kembali tenang, dan kutukan Banaspati akhirnya terputus. Namun, Raka tahu bahwa meskipun kemenangan ini besar, hutan itu akan selalu menyimpan rahasia kelamnya. Tamat.